Hai pendengar setia audiobook Audiotune. Kembali lagi dengan aku pengisi suara Val yang akan membawakan novel yang berjudul Lentera Don Gabriel Emerson, buah karya Skysal. Sekarang kita sudah sampai di bagian 5. Selamat mendengarkan. Sialan! Seorang pria melempar semua benda yang ada di hadapannya. Sorot matanya menampilkan kemarahan yang luar biasa. Ia menendang meja dengan penuh amarah. "Di mana kamu bersembunyi, Emerson?" geramnya marah. "Assalamualaikum," seru Firda saat sampai di depan rumah Pak RT. "Waalaikumsalam, Neng Firda," sapa seorang pria parubaya. Ia menyunggingkan senyum ramahnya pada Firda. "Ada apa, Neng Firda? Tumben kesini." "Ini Om Gabriel, Paman. Dia tersesat," ucap Firda sembari memperkenalkan Gabriel. Sementara Gabriel hanya diam saja dan menampilkan wajah datarnya. Sementara Pak RT itu hanya diam saja. Karena biasanya jika ada orang baru di sana, maka akan selalu melapor pada Pak RT. "Memang dia tinggal di mana?" tanya Pak RT. "Di rumahnya Mansur. Saya keluarga istrinya dari Jakarta," jawab Gabriel pada akhirnya, dan seketika Pak RT mengangguk mengerti. "Oh, jadi itu kamu?" "Iya, kemarin Mansur menelpon. Katanya keluarga istrinya mau datang." "Ya sudah, ayo aku antar," seru sang RT kemudian. "Neng Firda mau ikut?" "Enggak, Paman. Firda mau pulang. Mau ikut Umi ke pasar," ucap Firda. "Apa aku boleh ikut ke pasar?" tanya Gabriel dengan cepat. Firda menatap Gabriel heran. Gabriel yang menyadari hal itu segera berkata, "Aku tinggal sendirian. Jadi aku rasa aku butuh bahan-bahan makanan dan juga aku tidak mengenal siapapun di sini selain kamu. Aku juga tidak bisa mengambil resiko akan kembali tersesat." Firda pun mengangguk mengerti. "Baiklah kalau begitu," ucap Firda kemudian. "Jadi ayo kita ke pasar," ucap Gabriel sangat antusias, seperti bocah yang baru diajak ke pasar minggu. "Ya, Om pulang dulu ambil duit. Firda ikut ke rumah Om biar Firda tahu rumah Om di mana." "Oke," jawab Gabriel tersenyum girang. Pak RT yang melihat itu merasa sedikit aneh dengan Gabriel dan ia tampak berbeda. Apalagi sejak tadi Gabriel selalu memasang wajah datar dan kaku dengan tatapan yang begitu tajam. Tapi saat berbicara dengan Firda, Gabriel menyunggingkan senyum yang sangat menawan dengan mata yang berbinar. Ekspresinya pun tampak seperti orang yang senang. Gabriel, Pak RT dan Firda berjalan bersama menuju rumah Mansur. Firda dan Pak RT terus berceloteh tanpa henti. Bahkan terkadang Pak RT dibuat tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian garuk-garuk kepala sambil cengengesan. Gabriel yang melihat itu merasa iri karena Pak RT yang sudah tua renta itu bisa sangat akur dengan Firda. Firda juga menceritakan awal pertemuannya dengan Gabriel di Jakarta. Karena itulah Gabriel mengatakan ia tak mengenal siapapun selain Firda, dan Pak RT pun mengangguk mengerti. "Kita sudah sampai," ucap Gabriel saat ia melihat rumah yang dihuninya kini berada di depannya. "Oh, ini rumahmu?" "Kalau ini mah Firda tahu, Om. Kan yang bersih-bersih rumah ini Bibi Mai. Kadang-kadang bersih-bersih di rumah Firda juga," seru Firda. "Begitukah?" Hanya itu yang bisa Gabriel katakan. "Kalau begitu, Paman tinggal dulu ya, Neng Firda. Paman masih ada yang harus dikerjakan," seru Pak RT. "Iya, Paman. Terima kasih ya," seru Firda tersenyum lebar menampilkan sederetan gigi putihnya. Sedangkan Gabriel tak sedikit pun ada inisiatif mengucapkan terima kasih. Bahkan ia masih memasang wajah datarnya pada Pak RT. Setelah Pak RT pergi, Gabriel langsung mempersilahkan Firda masuk. "Masuk dulu, Fir. Aku mau cuci muka dulu," ucapnya. Jangan, Om," seru Firda dengan cepat. "Di rumah kan enggak ada orang. Bahaya nanti kalau laki-laki dan perempuan berada di tempat sepi tanpa pengawasan. Nanti digoda setan loh, Om." "Kalaupun misalnya enggak digoda, nanti malah jadi bahan omongan tetangga," tutur Firda dengan ekspresi sangat serius dengan mata yang membulat yang justru malah sangat menggemaskan di mata Gabriel. Baiklah, tunggu sebentar saja," ucap Gabriel dan ia segera membuka pintu dengan kunci yang ia bawa. Dalam hati Gabriel bertanya-tanya, orang macam apa Firda ini sebenarnya? Ia tak mau berjalan di depan Gabriel, tak mau bersalaman dengan Gabriel, dan sekarang tak mau masuk ke dalam rumah hanya karena tak ada orang di sana. Gabriel segera mencuci wajahnya dengan cepat dan kini ia sudah jauh terlihat lebih segar.
Aku masih tampan, sangat tampan dan muda, tapi kenapa dia selalu memanggilku Om? Kakak jauh lebih baik, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau dia mau memanggil namaku dan bersikap tanpa meletakkan garis batas itu. Gabriel menghela nafas lesu sambil mengelap wajahnya dengan handuk kecil. Setelah itu, ia segera mengambil beberapa lembar uang dan memasukkannya ke dalam dompetnya. Gabriel mengunci kamarnya, kemudian ia segera keluar. Di luar rumah, Firda menunggu Gabriel sembari mengelus kucingnya. Bahkan sesekali gadis itu mengajak ciu-ciunya itu berbicara dan bercanda. Firda tampak begitu bebas tanpa beban, begitu murni tanpa noda, begitu ceria seolah tak pernah mengenal kesedihan. Dia seperti burung dara yang terbang bebas di udara dan mengepakkan sayapnya dengan indah begitu memukau. Aku sudah siap, ucap Gabriel. Oke, sekarang kita ke rumah Firda dulu ya Om, karena Firda mau ke pasar sama Umi. Mau pakai sepeda motor, nanti Om pakai sepeda motornya Abi aja ya. Ikutin kami dari belakang, ujar Firda sembari melangkah berdampingan dengan Gabriel. Baiklah, jawab Gabriel sembari menyunggingkan senyum. Om mau beli apa aja? Sudah dicatat belum? Nanti biar enggak ada yang kelupaan. Tukasnya yang membuat Gabriel tak bisa berhenti tersenyum. Apalagi ia tak benar-benar ingin berbelanja. Hanya saja ia sendiri tak mengerti kenapa Gabriel masih ingin bersama Firda dan masih enggan berpisah. Belum, jawab Gabriel singkat. Firda menghela nafas berat, membuat Gabriel langsung menoleh ke arah gadis itu. Om, pasti hitungin dosa Om sedikit, seru Firda lagi. Kenapa begitu? Tanya Gabriel bingung. Karena Om irit banget bicaranya. Sedangkan kalau misalnya Om banyak bicara, bisa jadi nanti tanpa sadar mengucapkan hal yang salah, atau malah menyakiti orang, atau memberi informasi yang salah. Nah, itu udah dosa besar loh Om. Mendengar itu, Gabriel hanya tersenyum dan berpikir bahwa Firda sendirilah yang selalu banyak bicara. Kalau Firda masih pendiam Om, karena kata Umi, anak gadis itu harus diam dan kalem. Ucap Firda sambil garuk-garuk tengkuknya, sementara Gabriel terkekeh geli, merasa baru sekarang ada orang seperti Firda mengakui kelebihannya, padahal itu bukan faktanya. Namun kemudian Firda kembali berkata, Firda tahu, Firda nggak bisa diem, tapi Firda tahu batasannya kok. Lanjutnya yang seketika membuat Gabriel tak bisa menahan tawa gelinya, sementara Firda pun hanya cengengesan dan menampilkan giginya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.